Ядутым ястебауем не скалангу niranjan niruya kalpu nirakyata sududewiku narayanu anaduyatyu astiakastit Om Tuam Siwa Tuam Dewa Ya suara Karam suara Warahma Wisnu Asya Rudrasya Warusah Paryaki Ratita Ampapukaram Apapasambhawa Rahimam Pundarya Kaksi Sabahya Abhyantara Suci Om Kesama Dewa Sarwa Paranya kita angkara Mamuja Sarwa Papidya Walaya Suasadya Siwa Om Kesantauya Kaiku dosa Kesantauya Wajiku Mamu Santauya Manaswa dosa Permadat kesamam Om Santi 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 Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV, seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi diantaranya. Polisi amankan 30 orang WNA dan WNI yang akan dijadikan operator penipuan online. Tiga menteri saksikan tanda tangan akad massal KUR 1000 UMKM Ekraf di Bali. Jalewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya, Epa Jayantika, inilah seputar Bali selengkapnya.
Pemirsa, polisi mengamankan 30 orang dari hasil pengungkapan dugaan praktik scamming internasional di sebuah guest house Jalan Bypass Ngurah Rai, Kota Badung. Mereka yang diamankan tersebut akan dipekerjakan sebagai operator penipuan online. Hasil pendalaman kepolisian terhadap penggerebekan yang dilakukan di sebuah guest house Jalan Bypass Ngurah Rai pada 28 April 2028. Didapat 30 orang diamankan. Dari total tersebut, 26 orang merupakan warga negara asing dan 4 lainnya warga negara Indonesia. Para warga negara asing berasal dari berbagai negara, yakni 5 warga negara China, 4 Taiwan, 1 Malaysia, 4 Kenya, dan 12 Filipina. Kasusnya berawal dari laporan terkait dugaan penyekapan dan penculikan terhadap warga negara asing di sebuah guest house di wilayah Kecamatan Kute. Menindaklanjuti informasi tersebut, aparat kepolisian melakukan penyelidikan dan penggerebekan. Di lokasi, polisi menemukan sejumlah barang yang diduga akan digunakan untuk mendukung aktivitas scamming, di antaranya atribut FBI, bendera, perangkat komputer, keyboard, perangkat internet, Starlink, hingga sejumlah meja dan lemari yang disiapkan di lantai 2 guest house. Polisi juga menemukan skrip atau naskah percakapan yang diduga akan digunakan dalam menjalankan aksi penipuan online tersebut. Di dalam TKP tersebut, kita mendapati adanya bilik-bilik yang rencananya akan disusun sebagai bilik untuk operator. Yang pertama. Yang kedua, adanya penyiapan jaringan Starlink, tapi ini belum terpasang. Setelah dilakukan pendalaman, polisi menemukan fakta bahwa para WNA yang diamankan diduga bukan korban penculikan, melainkan korban penempatan tenaga kerja untuk praktek penipuan online atau scamming lintas negara. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Bali, Kombes Pol Dr. Igede Adi Mulyawarman mengatakan, lokasi tersebut diduga sedang dipersiapkan sebagai pusat operasional scamming internasional. Selama di tempat tersebut, 30 orang yang diamankan akan diberi pelatihan. Patut diduga telah terjadi sebuah rencana dan persiapan dalam bentuk kejahatan scamming lintas negara atau internasional, di mana perencanaan tersebut yaitu tentang adanya penampungan orang, kemudian tempat, kemudian jaringan elektronik dan sebagainya, serta penyiapan atribut-atribut. Setelah ada perencanaan, kemudian kita lihat adanya persiapan. Seperti contohnya yang ada di sana sudah ada bentuk-bentuk latihan. Ya, ada transkrip bentuk latihan, skenario latihan. Contohnya tentang masalah persenjataan, kemudian masalah narkotika besar, dan bentuk-bentuk kejahatan lainnya di dalam naskah tersebut. Sementara itu, Kabid Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Ngurah Rai, Raja Ulul Asmi Syahwali mengatakan 26 WNA telah diserahkan ke pihak imigrasi untuk proses lebih lanjut. Dari jumlah tersebut, 11 orang tidak membawa paspor, sedangkan 15 lainnya membawa dokumen perjalanan dengan izin tinggal kunjungan. Orang asing ini seluruhnya menggunakan izin tinggal kunjungan. Kini kepolisian bersama pihak terkait masih melakukan pendalaman untuk mengungkap jaringannya serta kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam dugaan praktik scamming lintas negara ini. Raiswantara, Bali TV. Pemirsa, Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia Dante Harbuwono Saksono menegaskan hantavirus tidak menular dengan cara yang sama seperti COVID-19 beberapa tahun lalu. Menurutnya, hantavirus memiliki reservoir atau perantara berupa hewan pengerat seperti tikus. Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia Dante Harbuwono Saksono menegaskan hantavirus tidak menular dengan cara yang sama seperti COVID-19 beberapa tahun lalu. Menurutnya, hantavirus memiliki reservoir atau perantara berupa hewan pengerat seperti tikus. Menurut Dante, hantavirus ini juga hampir sama dengan leptospirosis, bedanya hanya pada penyebabnya.
hantavirus disebabkan oleh virus, sementara leptospirosis disebabkan oleh bakteri. Leptospirosis adalah penyakit infeksi yang disebabkan bakteri Leptospira. Penyakit ini menular dari hewan ke manusia, terutama melalui urin tikus yang mencemari air, tanah, makanan, atau barang di lingkungan sekitar. Itu ada dua macam, namanya hantavirus renal syndrome. Itu kelainannya berupa kelainan panas tinggi, kuning, sakit ginjal. Dan yang kedua namanya hantapulmonary syndrome, hantavirus yang menyebabkan kelainan paru-paru. Angka kematiannya kalau yang hantavirus RS tadi yang pertama yang kena ginjal tadi, angka kematiannya itu kira-kira 15%. Tapi yang hantapulmonary syndrome yang kena ke paru-paru, angka kematiannya 60 hingga 80%. Di Indonesia sudah ketemu 23 kasus dari tahun 2023, tapi semuanya adalah hantavirus renal syndrome yang ringan. Gejalanya biasanya terjadi setelah banjir dan sebagainya. Tapi kalau hantavirus yang kayak ditemukan di kapal pesiar itu di Indonesia itu belum masuk. Pak, terkait penyebaran hantavirus yang katanya sama seperti COVID, bahayanya dan segampang itu untuk penyebarannya, apakah benar, Pak? Oh enggak, hantavirus itu ada reservoirnya atau perantaranya. Perantaranya itu adalah tikus. Jadi tikus yang rumah yang kotor, banyak air kencingnya, terutama terjadi setelah banjir, itu bisa menyebabkan terjadinya hantavirus. Ini hampir sama dengan ada pada leptospirosis. Kalau pernah dengar ya, leptospirosis yang terjadi pada orang-orang yang kena kotoran tikus, kemudian dia di air kencing tikus pada saat banjir, ini sama gejalanya dengan hantavirus. Bedanya kita temukan yang gejala sekarang kita buat polisi, semua yang dicurigai leptospirosis harus juga diperiksa hantanya. Bedanya cuma dua. Yang leptospirosis disebabkan oleh bakteri, yang hantavirus sebabnya adalah virus. Pak, dari manusia ke manusia, Pak. Pak, kalau Indonesia ini berbahaya atau tidak? Enggak berbahaya. Enggak. Angka fatality rate-nya cuma 15%. Pak, penularan ada di daerah mana aja, Pak? Ada beberapa. Dante juga menyebut terdapat dua jenis hantavirus yang menyerang ginjal dan yang menyerang paru-paru. Untuk tipe yang ginjal angka kematiannya sekitar 15%, sedangkan tipe yang menyerang paru-paru memiliki tingkat kematian jauh lebih tinggi, yakni 60 hingga 80%. Meski demikian, sejak 2023, Indonesia mencatat 23 kasus dan seluruhnya tipe yang lebih ringan. Dari Jakarta, Julius Wata dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Pemirsa, umat Kristen merayakan Hari Kenaikan Yesus Kristus melalui perayaan Ekaristi yang berlangsung khidmat di Gereja Katolik Paroki Santo Yosef Denpasar, Kamis 14 Mei 2026. Sebanyak 300 umat Kristen mengikuti perayaan kenaikan Yesus Kristus datang ke Gereja Katolik Paroki Santo Yosef Denpasar. Jemaat berasal dari dalam maupun luar Denpasar yang datang untuk beribadah dan berziarah. Dewan Pastoral Gereja Katolik Paroki Santo Yosef Denpasar, Yohanes Miharjo mengatakan, perayaan kenaikan Yesus Kristus merupakan tradisi gereja yang dilaksanakan 40 hari setelah Hari Raya Paskah. Hari kenaikan Yesus Kristus merupakan perayaan saat Yesus kembali ke surga setelah menyelesaikan tugasnya sebagai penyelamat dunia. Perayaan ini menjadi sebuah pengingat bagi umat Kristen untuk melanjutkan karya dan ajarannya di dunia. Ia mengajak seluruh umat Kristen maupun umat lainnya untuk membawa sukacita, kedamaian, keadilan, dan kerukunan kepada orang-orang di sekitar yang menjadi harapan bagi seluruh umat di dunia. Seperti dalam khotbah pastor tadi bahwa perayaan kenaikan itu merupakan tanda bahwa Yesus mendahului kami sebagai orang Kristen untuk menyediakan tempat bagi kami, bahwa pada saatnya juga nanti kami akan mati dan masuk surga. Jadi dia masih memberikan tugas kepada umat Kristen untuk melanjutkan karyanya. Jadi Yesus kan datang ke dunia untuk mengajak semua orang menciptakan, mewartakan kerajaan Allah, yaitu dunia yang damai, dunia yang rukun, dunia yang adil, dunia yang jujur.
Sehingga untuk kita saat ini dengan kenaikan Yesus ke surga diminta kepada kita agar mari kita lanjutkan karya Yesus, yaitu membawa sukacita, membawa damai, menciptakan keadilan, kerukunan kepada orang-orang di sekitar kita. Tentu pesan ini sangat relevan dengan keadaan kita saat ini, di mana di belahan dunia yang lain kita melihat sedang terjadi peperangan. Sehingga ini menjadi tugas, saya kira bukan orang Kristen saja, tapi semua umat manusia kan menginginkan itu. Jadi mari kita sesuai kapasitas kita, sesuai dengan cara kita mewujudkan dunia yang damai, dunia yang penuh toleran, dunia yang layak untuk dihuni secara bersama. Ditambahkan Yohanes Miharjo, Gereja Katolik Paroki Santo Yosep Denpasar yang dikenal sebagai salah satu gereja tertua di Bali dan sering menjadi tujuan ziarah umat Kristiani dari luar daerah. Selain misa pagi, perayaan Hari Kenaikan Yesus Kristus di gereja tersebut juga dilanjutkan dengan misa pada sore hari yang dijadwalkan berlangsung pada pukul 18.00 WITA. Bunga dan Angkat, Bali TV. Pemirsa, 3 menteri saksikan tanda tangan akad massal KUR 1000 UMKM Ekraf di Bali. Kami segera kembali dengan laporannya. Serpot aduh. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Menangkan 20 emas murni dari Kopi Luwak. Kumpulkan kopi luwak favoritmu, tata menjadi rangkaian yang menarik, foto atau video, upload ke sosial media dan tag @kopiluwakofficial. Buruan kirim, jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru. Ngeri mantapnya. Gak kemanisan. Mantap. Cat color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat color harga ekonomis. Musim hujan tiba, bencana banjir bisa mengancam jika kita tidak waspada. Kebiasaan buruk seperti membuang sampah sembarangan bisa menyumbat aliran air. Kita bisa mencegah banjir dengan bergotong royong, menjaga selokan bersih, dan menanam pohon. Siaga di musim hujan, jaga lingkungan kita. Bersama, kita bisa terhindar dari banjir. Pemirsa, pemerintah secara resmi melaksanakan akad massal kredit usaha rakyat atau KUR kepada 1.000 pelaku usaha mikro, kecil dan menengah UMKM ekonomi kreatif dalam rangkaian kegiatan UMKM ekonomi kreatif dan bursa wirausaha unggulan Provinsi Bali. Program ini menjadi langkah konkret dalam optimalisasi pemanfaatan hak kekayaan intelektual HKI sebagai agunan perluasan akses pembiayaan sektor ekonomi kreatif serta percepatan peningkatan rasio kewirausahaan nasional. Sektor ekonomi kreatif, adapun bank atau lembaga penyalur KUR yang berpartisipasi. 3 menteri sekaligus hadir ke Bali saat akad massal KUR 1000 UMKM Ekraf yang berlangsung di Auditorium Widya Sabo, Kampus Bukit Jimbaran pada Rabu 13 Mei 2026. Ketiga menteri tersebut yaitu Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, dan Menteri Ekonomi Kreatif Teguh Rifki Harsya.
Acara tersebut juga dihadiri Wakil Gubernur Bali Nyoman Giripraste dan Rektor UNUD Profesor Ketut Sudarsana dan Lembaga Keuangan. Momentum tersebut menjadi penguatan kolaborasi lintas sektor untuk memperluas akses pembiayaan UMKM kreatif di Bali. Lewat kehadiran 3 menteri, pemerintah pusat mendorong penguatan akses pembiayaan dan perlindungan usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM melalui kegiatan akad massal kredit usaha rakyat atau KUR bagi 1.000 pelaku UMKM ekonomi kreatif atau ekraf dalam agenda Bursa Wirausaha Unggulan Provinsi Bali 2026. Menko PM Abdul Muhaimin Iskandar atau Caimin mengatakan akad massal KUR bagi 1.000 UMKM tersebut menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam memperkuat sektor ekonomi kreatif dan usaha rakyat. Ia menegaskan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perbankan, kampus, dan lembaga keuangan harus terus diperkuat agar pembiayaan UMKM benar-benar tepat sasaran dan mampu mendorong pertumbuhan usaha. Menurutnya UMKM pada dasarnya membutuhkan akses modal untuk bekerja dan mengembangkan usaha, bukan untuk disalahgunakan. Karena itu perbankan diminta menggunakan pendekatan berbasis data dan fakta dalam penyaluran pembiayaan. Di tengah berbagai tantangan ekonomi global, kita sangat berharap UMKM tetap menjadi tulang punggung dan solusinya. Sehingga saya mengajak seluruh kementerian dan lembaga keuangan, pemerintah daerah, ini ada Pak Wagub, Bali ini sukses, bisa kita duplikasi ke berbagai pemerintah daerah, kolaborasi total football, agar lembaga keuangan, perbankan, ada Direktur Mikro BRI di sini untuk terus memberikan pelayanan yang memadai dan menggunakan data dan fakta bahwa rata-rata UMKM kita memang butuh untuk bekerja, bukan untuk disalahgunakan. Sehingga kita bisa melihat produknya, menyaksikan pasarnya. Yang kedua, kita mengajak kepada UMKM untuk terus menjaga kualitas produk barang dan jasa kreatifnya untuk terus terjaga mutunya, sehingga pasar tetap akan terjaga dan dengan baik. Selain akses pembiayaan, Caimin juga menyoroti pentingnya menjaga kualitas produk dan jasa kreatif agar mampu bertahan di pasar. Dia meminta pelaku UMKM terus menjaga mutu produk sehingga daya saing tetap terpelihara. Dirinya juga menekankan pentingnya dukungan riset dari perguruan tinggi. Menurutnya Presiden Prabowo Subianto menginginkan UMKM tidak sekedar difasilitasi, tetapi juga tumbuh berbasis inovasi dan riset. Sementara itu Menteri UMKM Maman Abdurrahman dalam kesempatan tersebut memperkenalkan soft launching sistem layanan terpadu Sapa UMKM, sebuah platform pelayanan satu pintu bagi UMKM di seluruh Indonesia. Menurut Maman, sistem tersebut merupakan arahan langsung Presiden untuk mempermudah UMKM memperoleh layanan pembiayaan, pemasaran, pelatihan, hingga peningkatan mutu usaha dalam satu platform digital. Ari Wiratmaja, Bali TV. Pemerintah secara resmi melaksanakan akad massal kredit usaha rakyat KUR kepada 1.000 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM ekonomi kreatif. Serangkaian kegiatan UMKM ekonomi kreatif dan Bursa Wirausaha Unggulan Provinsi Bali. Menteri Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Ekonomi Kreatif, Teuku Rifki Harsya, mengatakan penyaluran KUR ini hasil implementasi MOU antara Kementerian Ekraf bersama Kementerian UMKM yang disalurkan pada subsektor ekraf terbesar dari kuliner, fashion, dan kria. Menteri Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Bapak Teuku Rifki Harsya. Lebih lanjut, Menteri Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan, Rabu 13 Mei 2026 menjadi momentum penting bagi para pelaku UMKM, di mana terdapat sekitar 1.000 penerima pembayaran KUR UMKM dan ekraf dengan subsektor terbesar dari kuliner, fashion, dan kria. Dari kreativitas budaya ada sektor kuliner, kria, fashion, seni rupa, seni pertunjukan atau sekitar 13 dari 21 subsektor ekonomi kreatif yang menandatangani akad. Total penerima sebanyak 239 pelaku ekonomi kreatif memperoleh akses KUR yang terbagi dalam 3 kategori, yakni
kur super mikro dengan platform di bawah 10 juta rupiah, kur mikro sebesar 10 juta rupiah hingga 100 juta rupiah, serta kur kecil di atas 100 juta rupiah, total keseluruhan sebesar 37,99 miliar rupiah. Di Provinsi Bali, penyaluran KUR tahun 2026 telah mencapai 4,1 triliun rupiah yang menjangkau 49,8 ribu debitur UMKM. Penyaluran pada ekonomi kreatif mencapai 597 miliar rupiah. Akad mahasiswa KUR 1000 UMKM ekonomi kreatif ini juga dalam rangka percepatan peningkatan rasio kewirausahaan. Harapannya akan tercipta lapangan pekerjaan berkualitas. Ia mengatakan ekonomi kreatif dan UMKM memiliki peran besar dalam menciptakan lapangan kerja, memperkuat ekonomi rakyat, serta menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang sangat strategis. Menteri Ekraf menjelaskan Provinsi Bali merupakan satu dari 15 wilayah prioritas Ekraf berdasarkan RPJMN. Untuk itu, perlu kolaborasi dengan Hexahelix dalam menghadapi berbagai tantangan. Program ini menjadi langkah konkret dalam optimalisasi pemanfaatan hak kekayaan intelektual atau HKI sebagai agunan, perluasan akses pembiayaan sektor ekonomi kreatif, serta percepatan peningkatan rasio kewirausahaan nasional. Pengembangan ekonomi kreatif membutuhkan kolaborasi lintas sektor, dan hari ini adalah contohnya bagaimana pemerintah dalam hal ini, pemerintah pusat dengan lintas KL dengan pemerintah daerah, akademisi ada Universitas Udayana, lembaga keuangan tadi sudah disebutkan, banyak yang terlibat, kemudian juga komunitas dan asosiasi juga mendampingi, dan teman-teman media juga turut meliput. Inilah yang di lingkaran luar adalah tantangannya, tetapi dalam menyelesaikan tantangan itu, tadi juga Pak Gubernur menyampaikan pemerintah tidak bisa sendiri, Pak Wagub menyampaikan itu, dan disinilah pendekatan Hexahelix ini yang terus kami lakukan untuk membantu pekerja UMKM, khususnya juga UMKM Ekraf. Perkembangan pembiayaan KUR sejak 1 Januari sampai 11 Mei tahun 2026 telah mencapai 102,8 triliun rupiah dan menjangkau 1,6 juta debitur UMKM. Dengan pembiayaan sektor ekonomi produksi mencapai 63,2% menuju ke 65%. Di antaranya penyaluran tersebut sebesar 8,9 triliun rupiah atau 8,9% untuk tersalur kepada sektor ekonomi kreatif. Adi Wiratmaja, Bali TV. Sementara itu, pemirsa, kinerja Bank BPD Bali hingga April 2026 tercatat masih menunjukkan pertumbuhan positif di tengah dinamika geopolitik global yang bergerak secara dinamis. Terbukti dengan angka pertumbuhan kredit mencapai hampir di atas 9%. Sudarmo mengatakan pertumbuhan kredit Bank BPD Bali saat ini mencapai hampir di atas 9%. Sementara itu, dana pihak ketiga tumbuh di atas 6% dan pertumbuhan laba tetap terjaga. Ia menjelaskan situasi geopolitik global memberikan dampak cukup besar terhadap sektor usaha, khususnya pelaku UMKM. Pihaknya lebih selektif dan berhati-hati dalam melakukan asesmen terhadap calon debitur ke depan. Bank BPD Bali tetap berkomitmen mendukung program pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, terutama melalui penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR, serta kredit program perumahan. Realisasi penyaluran kredit program tersebut hingga April 2026 telah mencapai hampir 41% dari target yang ditetapkan. Capaian tersebut dinilai masih positif dalam mendukung pertumbuhan perekonomian nasional maupun Bali. Kami Bank BPD Bali sampai dengan di bulan April masih melihat pertumbuhan yang positif di kinerja Bank BPD Bali dengan pertumbuhan kredit hampir di atas 9%, kemudian dana pihak ketiga di atas 6%, dan juga pertumbuhan laba masih bisa kami jaga hampir menjadi 557, dan tentunya dampak dengan geopolitik ini kan sangat banyak pengaruhnya pada UMKM, sehingga kami harus melihat dan melakukan asesmen terhadap calon-calon debitur nanti yang ke depan ini yang lebih kuat, dan tentunya memperhatikan atas beberapa parameter yang menjadi dukungan kami pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Tentunya dengan kredit program yang diluncurkan pemerintah pusat, yaitu kredit KUR maupun kredit program perumahan, sampai saat ini masih berjalan dengan lancar. Realisasi dan
sampai dengan posisi di bulan April hampir di 41% sudah realisasi dari target yang ditetapkan, sehingga kami rasa masih bisa berjalan dalam rangka menunjang pertumbuhan perekonomian nasional maupun Bali. Tentunya kami dari pihak BPD akan melihat tentunya pergerakan harian, karena ini kan pergerakan daripada dampak geopolitik ini secara simultan harian terus bergerak dengan sangat dinamis. Selain itu, pihaknya terus memantau perkembangan situasi global secara harian. Pasalnya, dampak geopolitik dinilai bergerak sangat cepat dan dinamis, sehingga dapat mempengaruhi kondisi ekonomi serta sektor pembiayaan di daerah. Bunga Widrayani, Bali TV. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi bantuan desa adat di Bali hanya cukup untuk upekara. Seruput aduh. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Menangkan 20 emas murni dari Kopi Luwak. Kumpulkan kopi luwak favoritmu, tata menjadi rangkaian yang menarik, foto atau video upload ke sosial media dan tag @kopiluwakofficial. Buruan kirim, jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru. Ngeri mantapnya. Gak kemanisan. Mantap. Emco, cat kayu dan besi. Pemirsa, Pemprov Bali memberikan bantuan rutin 300 juta rupiah per desa adat per tahun melalui APBD. Namun dana ini hanya cukup untuk membiayai upacara di Perhayangan Kayangan 3 desa adat. Sementara gaji untuk sekretaris dan bendahara desa adat masih minim. Bendesa adat Bekul Desa Penatih Danginpuri Imade Yuliarte di Denpasar belum lama ini mengungkapkan belum semua desa adat di Bali mampu memberikan honor atau gaji bagi sekretaris dan bendaharanya. Dia mensyukuri Pemprov Bali rutin mengucurkan dana bantuan 300 juta rupiah tiap desa adat untuk memperkuat kelembagaan dan pelestarian adat. Bantuan ini digunakan untuk operasional, upacara, serta kebersihan desa. Makanya Made Juliarto setuju ada rencana insentif khusus 50 juta rupiah untuk pecalang desa adat. Di desa adat Bekul, dana Pemprov ini habis dipakai untuk keperluan upacara adat agar tak sampai membebani kramo desa adat. Pengeluaran desa adat tiap tahun mencapai 350 juta rupiah dan sisanya diambil dari penerimaan desa adat dan bantuan LPD guna membiayai pembangunan fisik. Sementara itu gaji bendesa adat ditanggung LPD walaupun jumlahnya masih minim. Untuk itu dia akan mengusulkan agar sekretaris dan bendahara desa adat dimasukkan ke Badan Perwakilan Desa atau BPD agar dapat penghasilan dari desa. Diberikan oleh Pemprov Bali yang 300 juta Niko hanya bisa dianggarkan paling tidaklah sekitar 70 juta untuk biaya pekara, sedangkan biaya pekara untuk desa adat yang dikiring desa adat Bekul per tahun itu sekitar 350 juta. Berarti masih minus, Masih minus nih, tapi memang anggaran yang 300 juta itu untuk dipergunakan
kegiatan-kegiatan lain untuk menanjang keberadaan desa adat. Ada di Pelemahan, di Powongan, ada Len Priangan 75 yang. Gimana cara jero desa menggali dana dari masyarakat untuk kekurangan? Niki untuk yang lain-lainnya niki wenten artinya penurunan tiap kalau tidak salah nih kalau tiap modalan ke Rp50.000. Belum artinya nanti dana juga dari penghasilan LPD juga meningkat. Soal rencana Pemkot Denpasar memberikan anggaran 2,5 juta rupiah bagi desa adat menurut Imade Yuliarte sangat positif. Namun dia ingin agar sekretaris dan bendahara desa adat juga diikutsertakan dalam dana ini. Dengan demikian tidak ada kecemburuan sosial di kalangan prajuru desa adat di lapangan. Soal gaji terus terang lagi, nah memang yang harapkan pemerintah memperhatikan desa adat. Sebab nanti tiang diki untuk menggaji prajuru adat niki dari sekretaris, bendahara, penyarian, petengan niki dan desa adat niki, desa adat belum mampu. Sebab kalau tiang ambil dari SAU LPD niki untuk pembangunan niki yang akan terkendala. Nah mudah-mudahan nanti kalau di tahun-tahun berikutnya LPD bisa lebih bagus. Yang mudah-mudahan prajuru desa adat ini untuk biaya kehidupannya bisa tercover. Pada bagian lain, kemampuan desa adat di Bali sangat bervariasi sesuai dengan jumlah penduduk, kemajuan LPD, dan jumlah pura tetegenan desa adat. Swece, Bali TV. Pemirsa, para pedagang di Pasar Kerenang mengaku kesulitan mendapatkan pasokan minyak goreng dalam 2 pekan terakhir. Selain itu, pedagang juga mengeluhkan harga minyak goreng yang mengalami kenaikan. Sejumlah pedagang di Pasar Kereneng mengatakan kelangkaan minyak goreng terjadi sejak sekitar 2 minggu lalu. Kondisi tersebut membuat stok di tingkat distributor maupun pedagang pasar menjadi terbatas, sehingga harga jual ikut mengalami kenaikan. Harga minyak goreng saat ini mengalami kenaikan berkisar 1.000 hingga 2.000 per liter tergantung merek yang dijual. Sebelum terjadi kelangkaan, harga minyak goreng masih berada di kisaran 22.000 per liter. Namun kini naik menjadi sekitar 23.000 hingga 24.000 per liter. Kenaikan harga tersebut turut berdampak pada daya beli masyarakat. Sejumlah pembeli memilih mengurangi jumlah pembelian karena harga dinilai semakin mahal. Jadinya naik karena barangnya banyak yang kosong. Ya naik dari 1.000, 2.000. Berapa jual per liternya? Kalau per liternya itu kita ngambilnya itu hampir 22, kita jual 23 sampai 24. Ada 2 mingguan, kalau Sanko udah sebulanan lah langka. Kenapa kok bisa begitu? Nah itu udah nggak tahu, udah gimana ya. Pokoknya yang order barang kosong, banyak yang kosong. Bingung jadinya, maunya dapat garus jadinya nggak dapat jualan. Kan minyak yang diburu. Para pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk mengatasi persoalan kelangkaan pasokan minyak goreng di pasaran. Mereka meminta distribusi minyak goreng kembali diperlancar agar harga dapat kembali stabil dan tidak semakin membebani masyarakat. Pedagang juga berharap adanya pengawasan terhadap distribusi dan stok minyak goreng agar kelangkaan tidak berlangsung lama, terutama karena minyak goreng merupakan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari. Yana, Bali TV. Pemirsa, Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia Dante Saxono Harbuwono menegaskan bahwa imunisasi aman dan telah melalui kajian keagamaan. Menurutnya masyarakat tidak perlu khawatir karena vaksin yang digunakan telah dimurnikan dan dinyatakan halal oleh MUI. Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia Dante Saxono Harbuwono menegaskan bahwa imunisasi aman dan telah melalui kajian keagamaan. Dalam kunjungan lapangan tematik mengejar anak zero dose di Auditorium Pelatihan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Wakil Menteri mengatakan salah satu tantangan pemerintah dalam mengejar anak zero dose atau anak yang belum pernah menerima imunisasi adalah maraknya hoaks terkait efek samping vaksin hingga isu agama. Ia mencontohkan hoaks lama yang menyebut imunisasi menyebabkan autisme. Menurutnya, berbagai studi empiris terhadap jutaan orang di dunia menunjukkan vaksin tidak menyebabkan autisme.
Lakukan jutaan orang di seluruh dunia tidak pernah menimbulkan efek samping autis. Jadi aman saja. Itu yang pertama. Kemudian isu yang kedua penyebab zero dose adalah isu agama. Itu karena saya akan jelaskan bahwa salah satu imunisasi yang dilakukan adalah imunisasi campak. Memang imunisasi campak itu pada bahan dasarnya untuk memisahkan sel-sel growth-nya itu menggunakan tripsin babi. Tetapi kemudian dipurifikasi atau dimurnikan, dipisahkan hingga akhirnya pada sampai produk jadinya tripsin babi itu sudah tidak ada lagi. Ini yang harus teman-teman sampaikan dan sudah diuji oleh MUI. Vaksin yang dulu dianggap yang mengandung tripsin babi, tripsin campak ini sudah sama sekali tidak mengandung unsur yang berasal dari tripsin babi tersebut. Jadi isu agama yang kadang-kadang juga menjadi tantangan buat kita menjelaskan kepada masyarakat dan pemuka agama itu menjadi sangat penting. Dan kita sudah menjelaskan dan dibantu oleh pemuka-pemuka agama untuk menjelaskan bahwa imunisasi halal toyiban, halal dan baik bagi masyarakat. Kalau kita tidak melakukan imunisasi secara cepat, zero dose ini tidak dilakukan dengan cepat, maka ini akan menjadi masalah di kemudian hari. Selain itu, Dante juga menyoroti isu agama yang kerap muncul dalam imunisasi campak. Ia menjelaskan bahwa pada proses awal pengembangan vaksin campak memang digunakan tripsin babi untuk memisahkan sel pertumbuhan. Namun bahan tersebut telah dipurifikasi atau dimurnikan sehingga tidak tersisa dalam produk akhir vaksin. Ia menambahkan vaksin tersebut juga telah diuji dan mendapat penjelasan dari Majelis Ulama Indonesia. Oleh karena itu, masyarakat diminta tidak ragu memberikan imunisasi kepada anak-anak. Dari Jakarta, Julius Warta dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Pemirsa, ribuan warga ikuti proses melasti Piodalan Betara turun kabeh di Samuan 3. Kami segera kembali dengan informasinya. Seruput aja dulu. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Menangkan 20 emas murni dari Kopi Luwak. Kumpulkan kopi luwak favoritmu, tata menjadi rangkaian yang menarik, foto atau video upload ke sosial media dan tag @kopiluwak_official. Buruan kirim, jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru. Ngeri mantapnya. Gak kemanisan. Mantap. Cat color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat color harga ekonomis. Puniki kemariang disampun anak ke alit nek kulit. Metapah kalau kebos, mepandes utawi mesangi, mesin kramel, antar ketua Banjar Jakarta Selatan hari di Jakarta Selatan para pinanite liwat tokoh-tokoh umat Hindu. Emansipasi miwah penyarengan kerama istri saha anggen TPS Cangin Purikau wenten taler 6 TPS sani kaayahin oleh kerama istri inggian ring TPS 6. Pemirsa, serangkaian karya suci Ida Betara turun kabeh di Pura Kayangan Jagat Samuan 3 akan diisi dengan pelaksanaan upacara melasti menuju pantai Mas Yeti pada Kamis 10 Mei 2026.
Prosesi sakral yang digelar 2 tahun sekali ini ditempuh dengan berjalan kaki oleh ribuan kerama dari 11 Banjar Pegemong Pura Semuan 3 bersama warga Banjar Adat Tegalinggah, Marga Sengkala, serta masyarakat Desa Buruan. Pemelastian mendapat pengawalan dari jajaran Polres Gianyar dan pecalang guna menjaga keamanan serta kelancaran arus lalu lintas sepanjang perjalanan menuju Pantai Mas Ceti. Prosesi dimulai sejak pukul 5.00 WITA dini hari dengan rangkaian Nedunin Pralingga Ide Betara Samuan 3 dari Pelinggi Pangaruman. Setelah itu dilanjutkan dengan Nedunin puluhan Pratima Pralingga serta tapak linggih Ide Betara dari sejumlah pura yang turut mengikuti upacara pemelastian. Upacara melasti sendiri merupakan ritual penyucian diri atau buana alit dan penyucian alam semesta atau buana agung bagi umat Hindu. Ritual ini memiliki makna mendalam sebagai nganyudang malaning gumi ngamet tirta amerta, yakni menghanyutkan segala kotoran, dosa maupun pikiran negatif ke laut atau sumber air, sekaligus memohon tirta amerta sebagai air suci kehidupan. Setibanya di Pantai Mas Ceti, rangkaian upacara akan dilanjutkan dengan prosesi taur yang dipungut oleh 2 sulinggih, yakni Ide Pedanda Geria Babakan Gianyar dan Ide Pedanda Geria Taman Sukawati. Setelah persembahyangan upacara taur selesai dilaksanakan, dilanjutkan dengan prosesi mulang pakelem ke tengah samudra sebagai simbol persembahan suci kepada alam semesta. Kemudian diakhiri dengan persembahyangan bersama seluruh kramo yang hadir. Usai persembahyangan bersama di Pantai Mas Ceti, seluruh iring-iringan pemelastian akan bergerak menuju lapangan Astina Gianyar sebagai bagian akhir dari perjalanan suci tersebut. Sementara itu, rangkaian upacara Ide Betara Turun Kabeh di Pura Samuan 3 akan berlanjut pada 11 Mei 2026 dengan prosesi Ide Betara Ngantukan dan penyineban. Kemudian pada 13 Mei dilaksanakan upacara Menjaga-jaga. Selanjutnya pada 14 Mei akan dilaksanakan penyepian pura, di mana seluruh aktivitas di areal pura dihentikan sementara sebagai bentuk penghormatan dan penyucian spiritual selama berlangsungnya rangkaian karya suci. Upacara Batara Turun Kabeh yang digelar setiap 2 tahun sekali ini menjadi salah satu ritual agung yang memperkuat harmoni antara manusia, alam, dan juga Tuhan. Hendra dan Angkat, Bali TV. Pemirsa, suka duka Hindu Dharma Banjar Tangerang beserta umat Hindu Tangerang kini sudah memiliki tangga elektrik menuju Padmasana Pura guna linggihan Daksina Linggih di saat upacara Puja Wali atau upacara sakral lainnya. Pengadaan tangga elektrik bertujuan untuk membantu memudahkan para pinandita saat ngaturang ayah di pura. Sukaduka Hindu Dharma Banjar Tangerang beserta umat Hindu Tangerang kini sudah memiliki tangga elektrik menuju Padmasana Pura guna linggihan Daksina Linggih di saat upacara Puja Wali atau upacara sakral lainnya. Ketua Sukaduka Hindu Dharma Banjar Tangerang Imadi Suwarta mengatakan tangga elektrik atau tangga hidrolik merupakan alat bantu mekanis yang sangat ideal digunakan di pura wilayah Tangerang. Alat ini mempermudah proses nanding atau menata maupun menaikkan Daksina Linggih ke area pelinggi yang tinggi seperti Padmasana atau Meru dengan aman dan efisien. Imadi Suwarta kembali mengatakan dengan adanya tangga elektrik untuk menjaga kesucian Banten, alat bantu ini memastikan Daksina Linggih dapat diangkat ke atas pelinggi dengan aman, stabil, dan minim resiko terjatuh atau rusak selama proses ngelinggiang atau menstanakan. Keamanan umat juga mengurangi risiko kecelakaan kerja bagi umat atau pinandita yang bertugas menempatkan Banten yang lebih tinggi di saat Puja Wali atau upacara lainnya. Kami pengurus Sukaduka Hindu Dharma Banjar Tangerang kemarin ya beberapa hari yang lalu kita mengadakan rapat ya dan sepakati untuk keamanan pinandita kita yang naik turun Padmasana untuk nedunan Ide Betara dan juga nanti ngelinggihan Ide Betara di Padmasana untuk keamanan beliau. Jadi kita sepakat mengganti tangga yang ada dengan tangga listrik ya, sehingga dari sisi keselamatan lebih terjamin itu harap kita dan sudah terlaksanakan ya dan Angin Bagio sudah selesai dilaksanakan, nanti
bisa kita gunakan secara perdana nanti pada saat Perjawali yang ke-65 yang tepat dan berkerulut pada tanggal 1 Agustus tahun 2026 dilepas. Termasuk mesinnya, motornya bisa lepas, hanya perangkat pengikatnya saja yang tertinggal di pada sana. Jadi setelah selesai digunakan, kita simpan kembali sehingga diharapkan lebih awet ini. Dan juga kita menggunakan bahan stainless steel yang grade 304 supaya tahan terhadap karat, ya, jadi tidak ada karat segala macam. Jadi barang kita bisa dipakai jangka panjang lah, harap kita. Dari Tangerang, Juli Suwata dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dulu. Kami segera kembali dengan laporan legendaris sate babi Pangurah jadi buruan pecinta kuliner. Amun seorang perempuan, seorang istri melamun, isi dompetnya pasti KTP, Rogen. Awake hanya belajar lebih tenang menikmati hidup dengan proses tanpa harus protes. Loh, hidup itu adalah sebuah perjalanan, bukan perbandingan. Maka jangan pernah kamu bandingkan prosesmu dengan orang lain, karena kita berdiri di bumi yang sama dengan takdir yang berbeda. Oh, ini bertakdir awake nganten gak beli, saya proses tapi stres. Wah, semula aku Nyai. Betul ya Nyai. Ini pijit tangan lu. Sakit lagi awak-awake. Apa? Mau pijat kata? Oh, mau pijat. Bawayan kayak di rumah matajan metuakan. Dan ini subane gelam kok kene awake ni makata mo. Awake ni makata. Awake sing kodak, awake sing idawak kenjang, sing idawak mijat. Loh, beli pergi karena tugas, pulang demi beras. Lelah itu wajar, tapi menyerah bukanlah jalan keluar. Semangat kone ngopi, kone ngama, wakilnya berceramah, jadi kayak presiden. Cuma sebelum lagi sih, kita ngawake. Kene be, kene awake makatang, awake bermedati ngencanang dongkang ini. Oh, kadang timpalnya jadi makatang. Ngajak ke saya dirungungi wayan. Ini, ayo kemana jangan bicaranya nih lo. Ini saya bicara awake jangan beli, langise ane jangan. Wah, si lagi dunia nane ngorek tempe semangat aja kangon. Melarang saya beli ngomong, ini madan minyak gana pati. Aduh, sudah lo, besok beli lo. Pemelan nih. Pemelan, jangan nggak dikasat lagi sini. Apa dikasat lagi sini lo? Coba tinggalin. Ini di HP ini nggak ada beli. Nak liu kasihatnya nih beli bati nak nganggon minyak gana pati ada nih beli meringankan apa ada nih kaki terkilir, keseleur, hematik, pegelinu, pilak, kesemutan, bancang sakit, pokoknya menggenang kasihatnya nih. Nih, mana gitu? Ini kan saya nak anaknya, awaknya saya ketakonan. Jadi awaknya bersehat. Jadi awaknya bisa nyai di kamar ini. Aku asingnya. Asingnya nyai, awaknya bersegar di kakak lain nyai. Beli. Baik. Di Nusa Penida, cuaca panas terik ini kini membuat sebagian besar wilayah Nusa Penida semakin kering dan tandus rupiah. Herawati mengatakan kini telah dilakukan penyitaan 31 juta rupiah. Tindak pidana yang telah memiliki kekuatan hukum dan 5 butir ekstasi berat bersih 1,70 gram. Saat diperiksa, tersangka lalu mengaku
Pemirsa, kuliner sate babi khas Bali tetap menjadi favorit masyarakat terutama saat akhir pekan dan hari libur. Salah satu yang cukup legendaris adalah warung sate babi Pak Ngurah yang kini berjualan di barat Pasar Mengwi atau tepat di bawah Pohon Bunut, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung. Warung sate babi milik I Gusti Ngurah Alit Wijaya ini sudah mulai usaha sejak tahun 1990 di Jalan I Gusti Ketut Jelantik Mengwi. Seiring perjalanan waktu, pada tahun 2003, ia pindah berjualan ke kawasan Jalan Gunung Sangyang atau Barat Polresta Denpasar. Hingga akhirnya sejak tahun 2023 memilih berjualan di pojok Pasar Mengwi yang kini semakin ramai dikunjungi pelanggan. Cita rasa sate babi Pak Ngurah dikenal khas dengan bumbu rahasia turun-temurun yang membuat rasa gurih dan nikmatnya berbeda dari sate babi lainnya. Tidak heran jika pembeli datang dari berbagai daerah untuk menikmati kuliner ini. Dalam sehari, Pak Ngurah mampu menghabiskan sekitar 50 kg daging babi pada hari biasa. Sementara saat hari libur, jumlah penjualan meningkat hingga mencapai 60 kg daging babi. Pertama di Jalan Gusti Ketut Jelantik, pertama. Kedua di Padang Samyan. Ketiga terakhir di sini di Pasar Mengwi. Sate sama begenyol ada, kuku ada, gorengan ada, lawar ada. Apa ciri khasnya? Harganya 20.000. Satu porsi? Ya, satu porsi harganya 20.000. Nah, apa ciri khas cita rasa yang menarik, yang khas dari sate Aji gitu? Rasanya ya gurih dan pedas dengan manis. Bumbu resepnya apa nih? Oh, bumbu. Itu rahasia. Tidak ada buka rahasia tuh bumbunya. Rasa bumbu rahasia. Sehari berapa kilo Ji nghabiskan daging babi? Kalau tanggal merah 60 kilo. Kalau hari biasa 50 kilo. Salah seorang pelanggan tetap Kadek Surya asal desa Pancesari Buleleng mengaku selalu menyempatkan mampir membeli sate babi Pak Ngurah setiap pulang kampung karena cita rasanya yang khas dan konsisten. Oh, saya sudah lama, sudah hampir 1 tahun yang berlangganan di sini, dan saya paling enak satenya di sini. Saya suka sama bumbunya, benar-benar pas bumbunya dan pedasnya juga pas, nggak pedas sekali. Ini udah termasuk enak, enak banget. Oke. Ya. Dengan cita rasa khas yang tetap dipertahankan selama puluhan tahun, warung sate babi Pak Ngurah kini menjadi salah satu kuliner favorit masyarakat yang melintas di kawasan Mengwi. Indrawan, Bali TV. Pemirsa, menikmati senja di Bali tak hanya soal duduk diam di atas pasir semata. Bagi para pecinta protein laut, pasar ikan Kedonganan di kawasan Kuta Selatan menjadi salah satu tempat favorit yang patut dikunjungi. Perpaduan unik antara wisata belanja, kuliner, dan pesona alam yang tak ada habisnya menjadi salah satu pilihan. Inilah pasar ikan Kedonganan, surga bagi para pecinta protein laut. Pilihan ikannya sangat beragam, dengan harga yang fleksibel tergantung jenis dan ukurannya. Bukan sembarangan ikan, sebagian besar merupakan hasil tangkapan segar nelayan setempat. Namun untuk memenuhi permintaan yang tinggi, sebagian stok juga didatangkan langsung dari Pulau Jawa. Magnet pasar ini tak hanya memikat warga lokal yang ingin mengisi perut, tapi juga menjadi daya tarik bagi wisatawan mancanegara yang penasaran dengan hiruk-pikuk pasar ikan tradisional ini. 1 kilo bawang hitam. Terus? Ini kerapu 60 1 kilonya, terisi sibas 60 sama ini pari. Parinya 35 1 kilo. Yang paling banyak peminatnya apa Pak yang dicari? Kakap putih sama kerapu. Ini kan restoran pakai itu. Harga ikan seneper kalau di sini saya ini jualnya 75 per kilo. Kalau kakap putih termasuk tanpa pasir harganya 65.000. Yang paling banyak diminati ikan apa Bu? Kakap merah seneper. Itu turis apa orang lokal?
Semua orang. Semua orang, ya? Orang turis, orang lokal. Ini didatangkan langsung dari nelayan atau gimana, Bu? Ini kiriman dari Jawa. Tapi segar, Bu, ya? Ya, kalau pagi-pagi saya ini dapatnya dari nelayan langsung. Tapi langsung habis. Sensasi paling seru justru dimulai setelah transaksi selesai. Anda bisa membawa ikan pilihan Anda ke warung-warung di pesisir pantai untuk langsung diolah. Cukup membayar jasa bakar, Anda sudah bisa menikmati hidangan laut segar dengan bumbu rempah yang meresap sempurna. Makan besar ditemani deburan ombak dan pemandangan matahari terbenam, sebuah cara sederhana merayakan hari di Pulau Dewata. Jadi jika Anda bosan dengan menu restoran yang itu-itu saja, cobalah datang ke Pantai Kedonganan. Pilih ikannya, bakar, dan nikmati senjanya. Riyaso Bali TV. Dan kini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kabupaten kota di Bali. Pemirsa seputar Bali bersama Minyak Apun Ganapati Usada Bali Keluarga Sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbalitv. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Epa Jayantika, pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi, Santi, Santi Om.